Assalamualaikum, hai, kembali lagi bersama saya, Zulfatur Rahman. Di sesi kali ini saya akan membahas topik yang lagi hangat di kalangan masyarakat, yaitu seputar limbah masker medis. Di tengah pandemi COVID-19 ini, di mana virus atau droplet lebih mudah menyebar melalui udara, sehingga pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk masyarakat agar tetap menggunakan masker ketika akan beraktivitas keluar rumah. Hal tersebut membuat masyarakat dengan sigap memilih masker mana yang baik dalam mencegah dari tertularnya virus sesuai dengan anjuran WHO, yaitu dengan menggunakan masker medis. Dengan keluarnya kebijakan tersebut, terjadilah kelangkaan masker dan membuat harga masker ini melonjak tinggi, sehingga membuat masyarakat beralih menggunakan masker kain untuk menghindari pembelian masker medis dengan harga yang cukup mahal, namun tetap bisa melindungi diri dari tertularnya virus. Ahli kesehatan masyarakat Esperanza Cabral mengingatkan bahwa efektivitas masker kain ini tidak sebaik dengan masker bedah atau masker medis. Namun hal tersebut masih lebih baik daripada tidak menggunakan masker sama sekali. Nah, adanya informasi yang simpang siur terkait keefektifan masker kain ini membuat masyarakat kembali beralih lagi menggunakan masker medis. Dan tanpa masyarakat sadari, hal tersebut justru memicu munculnya fenomena baru, yaitu meningkatnya volume sampah medis yang termasuk dalam kategori limbah B3 atau bahan beracun dan berbahaya. Data terakhir yang tercatat pada bulan Februari 2021 oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau KLHK, bahwasanya jumlah limbah masker medis sudah mencapai 7.502,79 ton. Wah, ternyata selama pandemi ini masyarakat sudah menyumbang banyak sekali ya limbah masker medis. Dan tentunya kita perlu khawatir akan dampak dari limbah masker medis dengan jumlah banyak ini. Tapi faktanya, limbah masker medis ini justru akan memberikan dampak yang buruk baik bagi kesehatan maupun lingkungan ketika tidak dikelola dengan baik sebelum dibuang. Nah, sebelum saya lebih lanjut membahas tentang topik ini, saya sudah melakukan survei kecil dengan orang-orang terdekat saya tentang pengetahuan mereka terkait pengelolaan yang baik masker medis sebelum dibuang. Mau tahu jawabannya? Mari kita simak. Enggak. Pernah dengar sih. Belum tahu. Tahu. Nggak tahu. Saya belum tahu. Wah, ternyata 4 dari 6 orang yang saya tanyai ini masih belum tahu kenapa kita perlu mengelola dengan baik masker medis sebelum kita buang. Setelah ini saya akan memberikan beberapa fakta kenapa kita perlu mengelola dengan baik masker medis sebelum dibuang. Menurut Azalea Bruno dari kelompok hak asasi hewan mengatakan bahwasanya ketika masker medis yang dibuang sembarangan tanpa diolah dengan baik justru akan dapat membahayakan kesehatan manusia, lingkungan, dan kelangsungan makhluk hidup lainnya. Seperti yang terjadi di Malaysia, monyet kecil mengunyah tali masker medis yang sudah menjadi sampah. Kan kasihan banget ya kalau misalnya monyet kecil ini sampai tersedak tali masker. Begitu pula yang terjadi di Inggris. Ada seekor burung camar yang tidak bisa bergerak selama 1 minggu. Bayangkan, selama 1 minggu dia tidak bisa bergerak karena kakinya terjerat tali masker medis dan menyebabkan persendian kaki burung camar ini bengkak dan sakit. Dan kita juga tidak tahu apakah masker yang dibuang sembarangan oleh orang lain ini membawa penyakit atau tidak. Yang buruknya, kalau misalnya masker ini ternyata membawa penyakit, justru akan berpotensi untuk menularkan virus ke orang lain. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia memberikan beberapa tips atau cara dalam penanganan masker sekali pakai untuk mengurangi risiko yang dapat membahayakan kesehatan manusia dan lingkungan. Yang pertama, kumpulkan masker bekas pakai. Tujuannya agar menghindari oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab seperti ini dan ini yang melakukan daur ulang masker dan kemudian dijual kembali ke pasar. Dan teman-teman juga perlu hati-hati ketika mendapati penjual yang menjual masker dengan harga yang sangat murah. Karena hal tersebut bisa jadi
itu dari masker yang didaur ulang. Kan bahaya banget ya. Cara yang kedua, lakukan desinfeksi dengan cara merendam masker pada larutan disinfektan atau klorin atau pemutih. Yang ketiga, kumpulkan masker dalam satu wadah atau plastik dan pastikan teman-teman sudah mengubah bentuk masker dengan cara merusak bagian talinya dan merobek bagian tengah masker sehingga tidak dapat digunakan kembali. Cara yang keempat, yaitu buang ke tempat sampah domestik. Dan yang terakhir, cuci tangan memakai sabun dan air mengalir atau bisa menggunakan hand sanitizer. Sebagai generasi muda, ada beberapa solusi yang bisa saya berikan untuk membantu mengurangi volume timbulan sampah masker medis. Yang pertama, yaitu dengan membiasakan diri menerapkan protokol yang sudah ditetapkan oleh pemerintah dalam mengelola masker medis sebelum dibuang. Ingat, semuanya itu harus berawal dari diri sendiri karena nantinya hal tersebut akan memberikan contoh kepada orang di sekitar kita. Yang kedua, mengingatkan atau memberikan edukasi kepada orang-orang di sekitar kita tentang tata cara pengelolaan masker medis sebelum dibuang. Yang ketiga, bentuk komunitas atau grup dengan orang-orang yang memiliki tujuan untuk menjaga lingkungan. Dan hal ini tentunya dapat mempermudah kita dalam menyampaikan informasi secara lebih meluas. Yang keempat, sampaikan melalui media sosial kita tentang dampak yang diberikan ketika kita membuang masker medis tanpa diolah dengan baik, dan juga kita bisa memberikan beberapa tips yang sudah ditetapkan oleh pemerintah tentang tata cara pengelolaan masker medis dengan baik. Yang terakhir, ajak masyarakat untuk kembali menggunakan masker kain yang dapat digunakan berulang-ulang dan pastinya harus dicuci terlebih dahulu ya. Dan tujuannya yaitu untuk membantu mengurangi volume timbulan sampah yang diakibatkan oleh limbah medis ini. Dan pastikan juga orang-orang yang memakai masker kain ini hanya untuk orang-orang yang sehat dan tidak sakit atau terkena virus COVID-19. Sekian informasi yang saya sampaikan. Tetap jaga kesehatan dan patuhi protokol kesehatan ketika akan beraktivitas di luar rumah. Dadah!